الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى إخوانه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون para jemaah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, meskipun malam hari ini ada gerimis, alhamdulillah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, akan tetapi kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan sehingga kita bisa duduk di Masjid Al-Azhar ini dalam rangka sama-sama kita belajar. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di tangan kita pada malam hari ini ada buku Syarh Kashfu Syubuhat, Syarh Kashfus Syubuhat, diberikan kepada kita secara majanan, secara gratis. Tentu harapan dari muhsinin, dari panitia, dari pengurus masjid kita, agar buku ini kita jaga amanahnya. Apabila kita siap menerima buku yang gratis ini tanpa bayaran, alhamdulillah, maka kita harus siap menuntaskan buku ini. Jangan sampai setelah kita dapat buku ini besok tidak hadir lagi, karena ini amanah. Pilihannya ada dua. Kita ambil buku ini, kita tuntaskan, karena buku ini dibagikan di Masjid Al-Azhar, tuntaskannya di Masjid Al-Azhar. Atau kita bilang, afwan, ana belum siap menerima, ana datang mungkin sekali-sekali. Itu lebih baik, karena ini adalah amanah. Setiap kajian kita mulai, setiap saya mulai kajian buku baru, saya akan sebutkan itu terus. Di kampung saya pun, di kampung saya Masjid Raya Kubang, kita sebutkan dulu. Kita mengkaji kitab Al-Kabair setiap Kamis malam, itu malam Jumat di Masjid Raya Kubang, dibagi oleh donatur, Masya Allah. Kita sebutkan juga itu, dan alhamdulillah pembahasan sudah sampai dosa yang ke-66. 10 dosa lagi selesai.
Begitu pula kita juga membahas aina nahnu min akhlaqis salaf. Juga dikasih sama donatur buku. Masya Allah. Kita sebutkan juga itu. Nah sekarang di sini kita dikasih oleh donatur kita buku gratis. Ini buku bermanfaat. Maka harapan muhsinin pastinya, saya nggak tahu siapa yang ngasih buku ini, dan juga tidak ada pesan dari pengurus. Ini inisiatif saya pribadi, bahwa kalau kita berani menerima buku gratis, kita harus berani menuntaskannya. Siap kira-kira bapak-bapak? Siap ya? Insya Allah. Baik. Menurut buku ini, pembahasan kita pada malam hari ini adalah halaman 30. Halaman 30 ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita murojaah kira-kira 10 menit paling lama. Ilmu itu harus murojaah, apalagi sebulan yang lalu kita nggak ketemu. Selama sebulan ini kita nggak ketemu. Baik, pertanyaan saya, apa nama buku yang kita bahas? Kashfus Syubuhat. Sebenarnya kita nggak bahas syarahnya, kita cukup bahas Kashfus Syubuhatnya saja. Syarahnya nggak apa-apa, nggak. Nanti saya yang jelaskan insyaallah. Tentu dari apa yang kita baca. Karena kalau kita bahas syarahnya lama nanti. Setebal ini kan, ini lama nanti. Berarti nanti kita mensyarah namanya, menjelaskan penjelasan. Jadi kita fokus nanti di matan saja. Adapun bapak ibu ingin baca syarah silakan nanti. Kita fokus di matan yang dalam kurung, dalam kotak. Siapa penulisnya? Tahun berapa wafat? 1206 ya. 1206. Di dalam buku ini berapakah syubhat dan bantahannya? Kita bahas itu bulan kemarin. Berapa? 12. Benar? Bukan 13. 13 ya. Tapi boleh buat bapak hadiah. Berjihad melawan riya dan ujub. Belum mulai sudah kita kasih hadiah. Baik. 13 ya. 13, bukan 12, 13. Baik. Kita murojaah sekarang membaca. Mari kita simak dari halaman kita fokus yang dalam kotak. Yaitu yang matannya. Fokus yang dalam kotak. Kalau kita fokus ke syarah, Syekh Ibnu Utsaimin, di antara kebiasaan baik beliau itu kalau menjelaskan rinci, banyak faidah bahasa yang nanti khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu kurang bisa memahaminya. Dari sisi nahwu beliau bahas soalnya. Maka kita fokus dengan matan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Halaman 13. Halaman 14. Ketahuilah, saya bacakan matan yang sudah kita bacakan kemarin ya. Semoga Allah merahmatimu, bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Ia merupakan agama para rasul. Allah telah mengutus mereka untuk menyampaikan ajaran ini kepada para hambanya. Di antara para rasul itu, yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Allah mengutus beliau kepada kaumnya ketika mereka melakukan tindakan ghulu dalam menempatkan orang-orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ada 5 orang, ingat itu. 5 orang saleh yang
dikultuskan di zaman Nabi Nuh. Sedangkan Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghancurkan berhala orang-orang saleh tersebut. Allah mengutus beliau kepada umat manusia yang mau beribadah, menunaikan ibadah haji, bersedekah serta banyak menyebut nama Allah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk Allah itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka mengatakan, dari mereka itu kami menginginkan pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah serta menginginkan syafaat kepada mereka di sisinya. Misalnya para malaikat, Nabi Isa, Maryam serta orang-orang saleh lainnya. Ya, kita baru bahas sampai itu ya. Sekarang kita lihat halaman 30. Kita bacakan bahasa Arabnya. Sekalian kita belajar baca kitab, walaupun ini sudah ada barisnya. Kalau tidak biasa baca, walaupun sudah ada baris, enggak juga bisa juga. Orang-orang yang baru belajar bahasa Arab, coba disuruh baca ini, walaupun ada baris, tertatih-tatih dia bacanya. Ya ta', ya, kalau bahasa Arabnya ya ta'. Kita bacakan perkataan Asy-Syaikh rahimahullah. Faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun pertama kenabian, di usia Nabi 40 tahun. Di usia Nabi 40 tahun. Dengan turunnya surat Al-Alaq, maka Nabi diangkat menjadi Nabi. Dengan turunnya surat Al-Muddathir, beliau diangkat sebagai Rasul. Kita sudah jelaskan beda Nabi dan Rasul, bahwa Nabi menerima wahyu dan tidak membawa syariat baru, itu Nabi. Sedangkan Rasul menerima wahyu dan membawa syariat baru. Ya. Adapun yang kita pelajari sejak SD, Nabi tidak menyampaikan hanya untuk dirinya, sedangkan Rasul menyampaikan, itu tidak benar. Ya, karena Nabi diantara sifatnya adalah tabligh, ya kan? Di antara sifat Nabi adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Tidak mungkin Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, nggak mungkin. Itu harus disampaikan. Yujaddidu lahum dina abihim. Nabi Muhammad SAW memperbaharui agama nenek kakek moyangnya, yaitu agama Ibrahim. Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya para nabi, Abul Anbiya wal Mursalin. Abul Anbiya wal Mursalin. Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail, kemudian Ishaq. Dari Ishaq maka lahirlah banyak para nabi. Itu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ishaq punya anak namanya siapa? Yaqub. Yaqub itulah yang disebut dengan Israel. Adapun anak-anak Yaqub disebut dengan Bani Israel. Sedangkan Nabi kita SAW dari Bani Ismail, kalau dilihat sampai ke Ismail. Tetapi nasab Nabi yang benar itu, yang dipastikan itu oleh ahli nasab, hanya sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail atau Ibrahim diperselisihkan. Sedangkan dari Adnan sampai Adam tidak ada yang benar. Bukan diperselisihkan, tapi tidak benar, karena ilmu nasab itu ilmu yang sulit.
Jadi Nabi Muhammad SAW memperbaharui agama ayahnya, yaitu Ibrahim alaihi salam, yaitu Khalilullah. Ibrahim adalah Khalilullah. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillahi ta'ala. Allah memberitahukan bahwa mereka mendekatkan diri, memberitahu kepada mereka, Nabi memberitahu kepada mereka bahwa mendekatkan diri, bahasa Arabnya adalah at-taqarrub atau qurbah, jamaknya qurab, dan keyakinan seperti itu murni hanya untuk Allah. Jadi kita nggak boleh mendekatkan diri kepada manusia. Mendekatkan diri dalam rangka ibadah tidak boleh kepada manusia, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sebut, yang kita kenal dengan kurban. Kalau dalam bahasa kita, kurban itu kan menyembelih, ya kan? Padahal kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Orang kita bilang menyembelih itu dengan korban, berkorban. Dan korban pun bahasa Arab dari kata kurban. Ya, kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Cuma sudah diambil oleh orang Indonesia, diserap menjadi bahasa Indonesia. Orang Indonesia mengatakan berkorban. Tapi tentu berbeda. Kurban menurut orang Arab dengan korban menurut orang Indonesia. Jadi kurban hanya boleh untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana firman Allah, qul inna salati, itu kurban itu. Qul inna salati wa nusuki, kurban juga. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Lillahi itu artinya hanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Rabb semesta alam. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Tidak boleh mendekatkan diri itu kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Apabila kita mendekatkan diri kepada makhluk, berarti kita telah melakukan hal yang sia-sia. Karena makhluk itu lemah sama seperti kita. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal fadlan an ghairihima. Tidak boleh kita mendekatkan diri kepada malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Tidak boleh juga kita mendekatkan diri kepada nabi yang diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada selain mereka berdua. Kepada malaikat saja tidak boleh. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan juga. Karena mereka orang-orang musyrik zaman dahulu berkeyakinan bahwa malaikat itu adalah banatullah. Lihat kata orang musyrik apa? Bahwa malaikat itu adalah banatullah, anak perempuan Allah. Kata orang musyrik. Makanya Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Orang musyrik mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah, banatullah. Maka itu agamanya orang musyrik. Mereka menjadikan malaikat sebagai sembahan. Allah mengatakan kepada malaikat saja yang dekat dengan Allah tidak boleh. Kepada nabi saja yang paling dekat dengan Allah juga enggak boleh. Apalagi kepada selain mereka. Lebih tidak boleh. Ini kan masuk akal kan? Kalau seandainya boleh kita mendekatkan diri kepada manusia, lebih baik kita kepada malaikat kan gitu. Kalau boleh kita menjadikan perantara, ya, lebih baik langsung ke malaikat. Perantara yang enggak hadir maksudnya. Karena syarat menjadikan perantara itu ada 4 syaratnya. Yang pertama,
hidup, hayyun. Yang kedua, salih, orang hidup yang saleh. Yang ketiga, hadir, hadir di hadapan kita. Yang keempat, qadir, mampu dia. Kalau ada 4 ini, boleh kita menjadikan dia sebagai perantara. Bertawassul ya. Bertawassul dengan orang soleh boleh kan? Syaratnya dia harus hidup dulu. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, yaitu meminta doa kepadanya, minta doa kepada orang soleh. Tapi kalau dia nggak soleh boleh nggak? Kerjaannya suka merampok, mencuri, minum, dia muslim, maka tidak boleh. Harus dengan orang yang soleh. Kita lihat berikutnya. Kalau kita rincikan ini, kapan kita selesai? Kita ketemu sekali sebulan kan? Sekali sebulan. Kalau kita, kecuali kita ngaji seperti ngaji di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi satu buku kan tiap malam. Kayak Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membahas hadis Bukhari tiap malam, kecuali malam Sabtu belum nggak bahas. Tapi kalau kita ketemu sekali sebulan kan, bagaimana kita harus rincikan? Apalagi ini dapat inti-intinya kita sudah cukup. Wa illa fahaula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarikalah. Jika tidak, pada dasarnya orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik, ada musyrik, ada musyriq. Itu beda. Kalau musyrik menduakan, kalau musyriq bercahaya. Itu artinya ya. Makanya kita bilang waktu syuruk atau waktu syuruq, pakai qalqalah kan. Kalau tidak, mereka itu orang-orang musyrik bersaksi bahwa Allah itulah pencipta saja, tidak ada duanya, tidak ada selainnya. Perkataan huwal khaliqu wahdah la syarikalah ini mengandung isbat dan nafi. Apa itu isbat? Menetapkan. Isbat menetapkan hanya Allah wahdah, ya kan? La syarikalah mengingkari atau menafikan tidak ada selain Allah. Itu yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya kan? Makanya yang kita baca itu harus paham kita, la ilaha illallah wahdah. Jangan berhentinya gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Salah berhenti itu. Jadi berhentinya di mana? La ilaha illallah wahdah. Di situ berhentinya. La syarikalah. Jadi wahdah itu artinya isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Kalau di sini hanya Allah yang menciptakan. Allah menciptakan, aujada syai'an minal adami ilal wujud. Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia mungkin gak menciptakan? Mungkin. Tapi manusia menciptakan itu bukan itu terjemahannya, tapi tahwilu syai'in ila syai'in, mengubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu ciptaan manusia, dari yang ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan, sifatnya mengubah. Kalau Allah menciptakan, sifatnya mengadakan dari yang tidak ada. Itu bedanya. Ya. Kalau seandainya ditanya apakah ada pencipta selain Allah, kalau secara bahasa memang ada. Itu dia secara bahasa. Tetapi secara istilah tidak mungkin ada pencipta selain Allah. Dan itu yang kita katakan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Berarti ada pencipta lain? Ada.
tapi pencipta lain itu secara bahasa, bukan secara istilah. Karena pencipta secara istilah adalah aujada syai'an minal adami ilal wujud, aujada syai'an minal ma'dumi ilal mawjud, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, ma'dum, menjadi ada, yaitu mawjud. Jadi orang musyrik ternyata mengakui bahwasanya Allah itu pencipta. Kata Allah di dalam surah Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqahun, seandainya kalian bertanya man khalaqahum, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sekiranya kalian bertanya, engkau bertanya, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka pasti menjawab Allah. Bahkan iblis saja tahu itu kan? Iblis saja tahu. Tapi hati-hati kita memberikan istilah iblis saja bertauhid. Hati-hati. Nanti istilah itu dipelesetkan sama orang-orang. Yang benar iblis saja yakin dengan itu. Karena tauhid itu dipakai biasanya untuk uluhiyah. Untuk apa? Untuk uluhiyah. Jadi orang musyrik meyakini bahwa Allah pencipta. Cuma mereka makna la ilaha illallah menurut mereka la khaliqa illallah. Sedangkan la ilaha illallah menurut kita la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Itu menurut kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dahulu. Di dalam buku Safinatun Najah, Safinatun Najah itu buku Syafi'i tentang usuluddin dan tentang fikih, disebutkan yang dimaksud dengan la ilaha illallah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wa annahu yarzuqu illahu wa annahu la yarzuqu illahu. Orang musyrik yakin tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Dia, yaitu Allah. Wala yuhyi wala yumitu illahu. Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali Dia, Allah. Wala yudabbirul amra illahu. Tidak ada yang bisa mengatur semua urusan kecuali Dia. Wa anna jami'as samawati wa man fihinna. Dan bahwasanya semua langit yang 7 lapis itu dan orang-orang atau makhluk yang ada di dalamnya, wal ardina sab'a wa man fihinna, 7 lapis bumi dan makhluk yang ada di dalamnya, kulluhum abidihi, kulluhum abiduhu. Di sini salah baris ini. Di sini abidihi. Yang benar abiduhu. Kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahri. Semua mereka adalah hamba-hamba Allah dan mereka berada di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Itulah dia makna Rabb. Jadi Rabb itu maknanya Khaliq, Raziq, Muhyi, Mumit, Mudabbir, Qahir, Mutasarrif. Banyak makna Rabb kan? Makanya menerjemahkan Rabb dalam bahasa Indonesia itu kita kesulitan. Menerjemahkan Rabb dalam bahasa Indonesia kita kesulitan, sehingga orang Indonesia menerjemahkan dengan Tuhan. Karena Rabb itu maknanya sangat luas. Khaliq, Raziq, Mudabbir, apalagi Malik. Malik, ada Malik, ada Malik, ada Qahir, Mudabbir, Mutasarrif. Itu dia makna kata Rabb. Jadi maknanya sangat luas. Kita lanjut. Jadi semua adalah punya Allah, Rabb. Semua adalah punya Allah. Makanya di dalam Al-Quran, Rabbi ufirli wa liwalidayya
wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbana zalamna anfusana Rabbana hab lana min azwajina Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Banyak sekali kan di dalam Al-Qur'an doa yang diawali dengan kata Rabb. Kita lanjut. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa idza aradta ad-dalila ala anna haula'i alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushhiduna bihadza faqra qawlahu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, fa idza aradta ad-dalila, apabila engkau menginginkan dalil. Dalil artinya petunjuk ya. Ad-dalil artinya petunjuk atau landasan. Di antara makna dalil adalah al-asal, landasan. Dalil, petunjuk. Makanya ada di antara sebuah jamaah ya, di sebuah jamaah mereka punya istilah dalil. Kalau mereka pergi khuruj ke sebuah tempat, mereka ingin jaulah namanya, yaitu keliling. Nah, mereka sebelum jaulah mereka bilang, siapa dalil kita itu? Maksudnya siapa yang kasih kita tunjuk jalan. Jadi dalil artinya di antara makna dalil adalah tunjuk, petunjuk atau dasar, landasan. Di sini tentu yang disebut dengan ad-dalil adalah landasan. Apabila engkau menginginkan dalil tentang mereka orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, mereka yang diperangi oleh Rasulullah, yang mana mereka memberikan persaksian ini, apa itu persaksian ini? Bahwasanya Allah adalah Rabb. Kita baca firman Allah, kata beliau, bacalah firman Allah, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ya. Kata beliau membacakan firman Allah, qul, katakanlah, man yarzuqukum minas sama, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mana rezeki itu datang dari langit. Jadi rezeki itu bukan datang dari bos kita. Rezeki itu di langit. Dari langit datangnya, asalnya dari langit, bukan dari bos kita ya. Jangan sampai tauhid rububiyah kita rusak. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian yang datang dari langit dan datang dari bumi. Didahulukan langit karena memang itu asalnya. Amman yamlikus sam'a wal absar, dan katakanlah, siapakah yang menguasai atau menciptakan pendengaran. As-sam'. Sering sekali dalam Al-Quran kita lihat pendengaran didahulukan daripada penglihatan ya, karena pendengaran itu lebih penting. Pendengaran itu lebih tinggi dia. Kalau dalam ilmu hadis lebih tinggi kedudukannya daripada penglihatan. Makanya di dalam ilmu hadis dikenal bahwa istilah sami'tu lebih tinggi daripada ra'aitu. Ditambah lagi anak kecil, anak bayi, apabila dia baru lahir, yang paling lebih dahulu berfungsi apanya? Penglihatan atau pendengaran? Hah? Yang punya anak bayi pendengaran ya?
Amman yamlikus sam'a wal absar wa man siapakah yang menciptakan pendengaran, yang menguasainya, yang menguasai penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang telah mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, begitu pula sebaliknya. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengurus, yang mengatur semua urusan. Apa kata mereka? Siapa mereka itu? Orang-orang musyrik. Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Faqul, maka katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalau kalian yakin dengan itu, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian tahu yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan adalah Allah. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan cara beribadah yang benar kepada Allah? Makanya di dalam surat Al-Baqarah apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wa min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jalan takwa itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Coba kita lihat, kalau kita buka Al-Qur'an dari depan buka ya. Depan Quran berarti dari sebelah kanan buka. Perintah pertama tentang apa? Tentang apa perintah pertama? Tentang ibadah kan? Tentang ibadah hanya kepada Allah. Itu dia, ya ayyuhan nasu u'budu. Itu dia. Kalau kita buka Al-Quran dari depan, ini bukan cocok logi ya. Kalau kita buka Quran dari depan seperti ini, kita akan dapati bahwa perintah pertama adalah tentang ibadah. Larangan pertama tentang apa? Hah? Syirik. Mana dalilnya? Pakai dalil lah. Katanya zaman sekarang zaman dalil. Mana dalilnya? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana dalil itu tadi tentang tauhid? Perintah pertama adalah tauhid. Larangan pertama syirik. Mana dalilnya? Masih di surah Al-Baqarah juga. Wala taj'alu lillahi andada. Itu ya bunyinya ya. Coba buka Al-Quran. Apa bunyinya? Wala atau fala? Wala kan? Janganlah kalian jadikan bagi Allah ada andada. Apa itu andada? Jamak dari nid. Itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Jadi ternyata dalam Al-Quran kalau kita lihat perintah yang pertama tentang tauhid, larangan yang pertama tentang syirik, menunjukkan perintah yang paling agung adalah tauhid, larangan yang paling berbahaya adalah syirik. Kita azan dulu. Kita azan. Kemudian kita baca sedikit lagi. Kita baca sedikit lagi. Baik, kita lihat wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang berikutnya surat Al-Mu'minun. Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, punya siapakah bumi itu dan makhluk yang ada di dalam bumi, siapa yang punya? Jika kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna, mereka akan menjawab lillah, punya Allah. Qul, katakan lagi, afala tadzakkirun, mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Qul, katakan lagi,
Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur langit yang 7 dan arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan lagi Allah yang punya, Allah yang mengatur itu semua. Qul afala tattaqun. Maka katakan lagi, kalau begitu mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Qul, katakan lagi. Lihat itu, banyak perkataan qul kan. Man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan lagi, siapakah yang di tangannya ada kerajaan segala sesuatu? Dialah yang melindungi, bukan yang dilindungi. Allah yang melindungi, bukan yang dilindungi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab lagi, itu Allah semua yang punya. Qul, katakan lagi, fa anna tusharun. Kalau begitu, mengapa kalian mau ditipu? Apa sebabnya kalian mau ditipu? Mau kena sihir maksudnya. Tusharun itu artinya kena sihir, maksudnya kena tipu. Kenapa kalian mau ditipu dengan diri kalian sendiri? Pertanyaan Allah qul di sini itu pertanyaan untuk mengetahui atau untuk mengingkari? Hah? Maksudnya gini, Allah bertanya siapakah kan gitu. Itu pertanyaannya untuk mengingkari atau untuk mengetahui atau untuk menetapkan, itu maksudnya. Yang mana? Pertanyaan ini fungsinya mengetahui nggak mungkin kan? Kalau kita kan tanya sama orang kan pengen tahu biasanya. Josiak sikocako. Pengen tahu kan? Berapa punya anak? Pengen tahu kan? Itu yang pertama. Allah nggak mungkin itu. Nggak mungkin Allah bertanya ingin tahu. Ada pertanyaan mengingkari. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, samakah orang yang belajar, yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sama atau enggak? Enggak sama, berarti mengingkari enggak sama, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya seperti apa? Sama kayak kita. Kita bertanya. Kita ini orang muslim kan? Kita ini orang muslim yang taat misalnya. Kemudian kita tanya sama teman kita, mungkinkah saya ini pakai salib? Itu pertanyaannya untuk apa itu? Mungkinkah saya ini pakai salib? Nggak mungkin, karena kita ini muslim yang taat gitu. Insya Allah nggak mungkin pakai salib. Maka itu pertanyaan untuk mengingkari, istifham ingkari. Nah, di sini nama istifham iqrari. Pertanyaan untuk menetapkan, ya. Pertanyaan untuk apa? Menetapkan. Apa contohnya? Kalau dalam bahasa kita sehari-hari apa contohnya? Setelah itu kita tutup. Apa contohnya dalam bahasa kita? Menetapkan. Apa ya contohnya? Yang ini dulu lah pasti. Ini dulu contoh pastinya dari Al-Quran. Allah tanya, siapakah yang punya langit yang 7? Apakah Allah mengingkari? Tidak. Allah menetapkan bahwa yang punya langit yang 7 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan itu di dalam istilah orang Arab boleh jadi untuk mengetahui, istifham. Makanya dikatakan istifham kan? Untuk tahu, isti'lam. Ada pertanyaan untuk mengingkari, istingkar atau ingkari. Ada namanya pertanyaan untuk menetapkan, ikrari atau takriri. Ini supaya kita ketahui. Kita lanjut insyaallah
setelah salat Isya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alaihi. Kita bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit motivasi agar kita semangat belajar buku ini. Motivasinya adalah bahwa kita ini sekarang hidup di zaman yang penuh dengan syubhat. Maka setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing untuk menyelamatkan diri kita dari syubhat-syubhat yang setiap hari bergulir, datang silih berganti. Oleh karenanya, ketika kita belajar tauhid, apapun bukunya yang ditulis oleh para ulama kita, maka kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikannya, kemudian mengulang-ulangnya. Karena sebagaimana pepatah Minang, lanca kaji dek baulang. Kita harus sering-sering mengulang. Ini pelajaran yang sekarang kita pelajari, Kasyfus Syubuhat. Kalau setelah sampai rumah kita tinggalkan, kita akan lupa. Maka perlu dibaca lagi, terus dibaca. Salasatul Usul dibaca, didengar kajian-kajiannya. Khudh aqidatak dipelajari. Al-Qawaidul Arba' kita baca. Nawaqidul Islam, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, atau Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Karena kita nanti akan ditanya oleh sebagian yang mungkin memusuhi dakwah kita ini, mana buku tauhid antum sebelum adanya Ibnu Taimiyah? Maka kita tunjukkan, ini buku tauhid ana, Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari. Ini tauhid ana, kitab tauhid karangan Ibnu Khuzaimah. Beliau juga punya kitab tauhid yang mereka lahir jauh sebelum adanya Ibnu Taimiyah. Apabila musuh-musuh dari dakwah yang berkah ini mereka rajin baca buku, maka kita harus lebih rajin baca buku. Kita jangan terfitnah dengan banyak berkecimpung di media sosial. Tidak baik itu, dan sering kita ulang-ulang itu. Tinggalkan sedikit demi sedikit, karena masih banyak buku-buku ulama yang belum kita baca. Yang sudah kita baca pun harus kita ulang-ulang terus. Sebagaimana Al-Imam Al-Muzani rahimahullah membaca kitab Al-Um 300 kali. 300 kali, yang jumlahnya 15 jilid. Ya. Maka kita harus rajin mengulang murojaah buku. Coba bapak-bapak ingat, apa dulu buku pertama tentang akidah yang dulu kita pelajari? Diulang lagi itu sekarang. Diulang lagi. Murojaah buku. Kalau kita kan murojaah grup WhatsApp. Selesai di murojaah grup WhatsApp, pindah ke Facebook di murojaah.
Selesai murojaah Facebook. Kalau murojaah Facebook itu nggak ada habisnya itu. Habisnya nggak ada. Facebook lebih luas daripada WhatsApp. Bosan di Facebook, pindah ke Instagram. Kalau ulama dulu pusing membaca kitab tauhid, pindah ke kitab nahwu. Pusing di nahwu, pindah ke sirah. Kalau kita seperti itulah, maka kita kurangi ya. Ini nasihat yang harus sering-sering kita ulang-ulang dan kita dengar. Baik, kita bacakan perkataan beliau rahimahullah yang berikutnya. Seperti kata Ustadz kita, Ustadz Adzizon hafizallah, kita sampai selesai ya. Insyaallah 8:30 ya, insyaallah paling lambat. Entah itu dengan tanya jawab, entah itu selesainya. Kita lihat nanti. Faida tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini juga salah baris ini. Ini juga salah baris. Maka kalau kita baca ini sendiri, nggak ada yang bimbing, kita udah pede aja kan? Ini salah baris. Fa idza tahaqqaqta annahum, apabila engkau sudah yakin bahwasanya mereka muqirruna bihadza, bahwasanya orang-orang musyrik mengakui tentang tauhid rububiyah, itu maksudnya walam yudkhilhum fit tauhid, tetapi itu tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah tidaklah langsung menjamin mereka masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah, itu maksudnya. Yang mana tauhid al-uluhiyah itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itulah Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang dimaksud dengan liya'budun diwahidun, mengesahkanku, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau ada yang mengatakan kalian membagi tauhid uluhiyah menjadi 3, dari mana itu? Sudah kita katakan bulan kemarin ya. Kita ulang lagi. Kita katakan dari Al-Quran. Itu bukan buatan kita, itu ada di dalam Al-Quran. Kalau enggak percaya, buka surat Maryam 65. Di dalam surat Maryam 65 ada tauhid uluhiyah, atau Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Lagi pula pembagian tauhid dibagi menjadi 3 sebenarnya untuk memudahkan saja. Mau kita bagi 2 pun boleh saja. Ada ulama membagi tauhid cuma 2. Ada. Tidak masalah. Syekh Shalih Fauzan di dalam buku beliau di awal-awal di muqaddimah bisa kita lihat belum membagi tauhid menjadi 2. Yang pertama namanya tauhidul ma'rifati wal isbat. Yang kedua namanya tauhidul qasdi wal iradah. Tauhidul ma'rifati wal isbat itu maksudnya adalah rububiyah dan sifat. Tauhidul qasdi wal iradah maksudnya tauhidul uluhiyah. Hasilnya sama saja nanti. 3 juga nanti hasilnya. Sebagian lagi membagi tauhid menjadi 4, tambahnya sebagian ya. Tauhidul hakimiyah atau al-mulkiyah. Sebagian lagi pengen D1 itu tauhid. Ya enggak masalah sebenarnya. Yang penting paham dengan tauhid. Pembagian itu kan memudahkan. Sebagaimana kita belajar nahwu, kalam itu ada berapa? Kalimah ada 3. Ismun, fi'lun, harfun kan? Jadi pembagian tauhid mau 2, mau 3, bahkan ingin 10 pun
Kalau memang tujuannya untuk memudahkan itu enggak masalah, karena dia adalah wasilah menuju ke pemahaman yang baik. Tetapi tauhid itu menjadi tiga. Di dalam Quran ada. Memang Allah enggak mengatakan tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Allah tidak mengatakan terang seperti itu. Tetapi dari pemahaman yang tersirat bahwa itu yang Allah maksud dalam surat Maryam 65. Wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Engkau mengetahui bahwa tauhid yang mereka ingkari jahad. Jadi jahad itu artinya ingkar, jahad. Ya. Jahad artinya ingkar. Bahasa kita kan ada kan jahad. Jahad. Kalau kita kan bilang jahat. Ini jahad artinya ingkar. Tauhid yang mereka ingkari adalah huwa tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Tauhid yang diingkari oleh orang musyrik tauhid ibadah. Kenapa? Karena orang musyrik sembahannya ada banyak. Sembahannya ada banyak. Beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain Allah. Orang-orang kafir Quraisy musyrik, mereka punya berhala ada berapa? Berapa jumlah berhalanya? 5 atau 100 atau 320 atau 600 atau 360 atau 400, berapa? Berapa jumlahnya? Hah? Berapa? Berapa? 360. Silakan Bang Adi ya. 360 berhala orang-orang kafir Quraisy yang ada di dalam Ka'bah, yang paling besar namanya Hubal. Dan itu dihancurkan oleh Nabi kita SAW pada waktu Fathu Makkah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka kalau ingin beribadah kepada Allah, mereka meminta kepada berhala itu. Dijadikan itu sebagai apa? Perantara. Sedangkan kita baca setiap hari 17 kali iyyaka na'budu. Bukan na'buduka kan? Apakah di dalam Al-Fatihah kita baca na'buduka wa nasta'inuka? Enggak kan? Tapi apa? Iyyaka, hanya kepada Engkau kami beribadah. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad, yang mana orang-orang musyrik menamai tauhid di zaman kita itu dengan i'tiqad, keyakinan. Sedangkan Islam menamakan dengan tauhid. Sudah kita bahas kan bahwa akidah atau i'tiqad lebih luas maknanya daripada tauhid. Masih ingat itu? Masih ingat ya Bapak-bapak? 1 bulan yang lalu. Sedangkan tauhid maknanya lebih khusus. Akidah kita aqidatut tauhid, ya kan? I'tiqad kita i'tiqadut tauhid. I'tiqad kita apa? I'tiqadut tauhid. Karena i'tiqad itu ada banyak. Sedangkan i'tiqad kita adalah i'tiqadut tauhid. Jangan dibalik. Jangan mengatakan tauhidul aqidah atau tauhidul i'tiqadat. Tidak boleh kita mengatakan itu, karena nanti sama dengan liberal. Kemudian kata beliau rahimahullah, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara, sebagaimana mereka juga berdoa. Yad'una di sini terjemahannya adalah beribadah. Sedangkan dalam buku artinya berdoa kan? Artinya sebenarnya beribadah. Karena di antara makna doa adalah ibadah. Nanti akan kita lihat bahwa doa itu ada 2. Ada doa bermakna ibadah, ada doa bermakna mas'alah, yaitu permintaan.
Sebagaimana mereka beribadah kepada Allah lailan wa nahara, malam dan siang. Sering didahulukan ya, malam daripada siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili atau wan nahari. Laili dulu kan? Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Didahulukan malam sebabnya kata para ulama karena banyak ibadah yang lebih utama di malam hari. Di antaranya qiyamul lail. Ya kan? Summa minhum man yad'ul malaikata li ajli salahihim wa qurbihim minallahi liyashfa'u lah. Kemudian di antara mereka ada yang menyeru, meminta, berdoa, beribadah kepada para malaikat demi mendapatkan kebaikan bagi mereka dan dekat kepada Allah. Jadi mereka minta kepada malaikat sesuatu, mereka ingin dekat kepada Allah tapi mintanya kepada malaikat gitu. Mereka ingin dekat kepada Allah tapi mintanya kepada malaikat agar malaikat memberikan syafaat. Syafaat itu apa artinya? Pembelaan atau pertolongan juga bisa. Aw yad'u rajulan salihan, atau mereka meminta kepada lelaki yang saleh, yang sudah mati maksudnya ya. Mislu allad, seperti allad. Allad itu atau yang kita bisa sebut dengan lata, itu adalah pelesetan dari kata ilah. Orang-orang musyrik suka mempelesetkan nama Allah. Ada Lata, ada Manata, ada Uzza, ya kan? Lata dari kata ilah, Manah dari kata Mannan, Uzza dari kata Aziz. Jadi orang-orang musyrik suka mempelesetkan nama-nama Allah. Maka jangan tiru orang-orang musyrik, yaitu menggeser makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au nabiyan misla Isa, atau meminta kepada Nabi seperti kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti perihal orang Nasrani. Wa arafta, lihat halaman 40. Ya, orang-orang yang meminta kepada selain Allah itu masuk mereka dalam firman Allah surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling rugi amalannya? Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka mereka itu telah beribadah dengan baik. Makanya ibadah itu syaratnya berapa? Kalau dia sudah Islam syaratnya 2. Kalau dia belum Islam syaratnya 3. Ya, kalau dia sudah Islam syaratnya 2. Syaratnya I kuadrat, ikhlas dan ittiba'. I kuadrat. Kalau dia belum Islam apa? I pangkat 3. I kubik ya. I kubik. Islam, ikhlas dan ittiba'. Maka syarat pertama amalan diterima adalah harus muslim. Yang kedua harus mukhlis. Yang ketiga harus muttabi', yaitu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta, dan engkau harus tahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk. Sebab Rasulullah memerangi mereka karena kesyirikan ini. Kesyirikan pada apa? Kesyirikan pada syirku al-uluhiyah. Ya. Sebagaimana tauhid ada 3, syirik pun ada 3. Syirik maksudnya syirik menduakan ya secara umum. Bisa jadi syiriknya syirik pada uluhiyah, menduakan Allah dalam peribadahan.
Bisa jadi syiriknya syirik apa? Yang kedua, ar-rububiyah, menduakan Allah dalam hal memberi rezeki, menciptakan atau mengatur alam semesta. Bisa jadi syiriknya syirik fil asma wa sifat, menduakan Allah bahwasanya ada sifat yang ada manusia makhluk yang punya sifat sempurna seperti Allah, berarti dia syirik pada sifat-sifat Allah. Yang diperangi Nabi mana? Syirik mana? Syirkun fil ibadah, syirik dalam perkara ibadah, ya. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Nabi mengajak mereka untuk ikhlas. Apa itu ikhlas kemarin? Apa itu ikhlas? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Kita sudah hafal dalilnya. Apa dalilnya? Di juz 30. Selain qul huwallahu ahad apa? Baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Berhentinya di situ. Sebagian imam berhenti di mukhlishina lahud-din. Yang paling benar berhenti di hunafa. Kalau enggak kuat nafas ya. Kalau enggak kuat nafas berhentinya di hunafa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Tad'u di sini apa artinya? Ta'bud. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Itu terjemahan letterleknya. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Inilah syirik. Syirik itu apa artinya? Da'watu ghairihi ma'allah. Itu dia syirik. Da'watu ghairihi ma'allah. Apa itu syirik? Coba dalam bahasa Arab, da'watu ghairihi ma'allah atau da'watu ghairillahi ma'ah. Itu meminta, menyeru beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Dia duakan Allah. Jadi syirik itu kata kuncinya menduakan. Maka kalau ditanya kepada kita, mana yang lebih umum, syirik atau kufur? Kufur. Syirik lebih khusus, kufur bersifat lebih umum. Mana dalilnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, terus wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu dalilnya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan orang musyrik. Berarti ahli kitab, berarti orang kafir itu ada dua. Ada ahli kitab, ada orang musyrik. Gitu kan? Orang kafir ada yang ahli kitab, ada yang musyrik. Berarti musyrik lebih khusus, ahli kitab lebih khusus, kafir lebih umum. Betul gak kira-kira? Betul atau enggak? Betul ya? Kama qala ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala. Apa ti ta'ala? Kita kan sering baca. Maha tinggi. Hadiah? Enggak ada hadiahnya. Kalender bukan hadiah, Ustaz. Hadiah, Ustaz? Hadiah, Masya Allah. Masya Allah. Kalender sunnah. Kalender hijriah lebih tepat ya. Baik. Sebagaimana perkataan Allah yang maha tinggi, kalau subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Itu azza wa jalla apa? Yang maha mulia dan maha agung. Jalla, aziz dan jalil, itu nama Allah juga.
Apa kata Allah Ta'ala? Lahu da'watul haqq. Kata Allah Ta'ala, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Jadi hanya Allah yang mengabulkan doa, nggak ada yang lain. Walladzina yad'una min dunihi, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai', maka tidak ada yang dapat memperkenankan bagi mereka. Makanya kalau ibadah, ibadahlah hanya kepada Allah. Ya, cari pujian, carilah pujian Allah. Kita ini kalau beribadah jangan cari pujian manusia, capek kita nanti. Carilah pujian yang Allah kita cari. Kita nggak akan capek. Makanya lahul mulku wa lahul hamdu. Kenapa? Karena kekuasaan, kerajaan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sabar Bapak dan Ibu ya. Kemudian beliau juga mengatakan rahimahullah, lihat halaman 42. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Engkau juga harus yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar berdoa itu semuanya hanya untuk Allah. Kenapa Nabi perangi orang musyrik? Kenapa? Supaya orang-orang berdoa hanya kepada Allah. Doa itu tadi kita janjikan akan kita sebutkan, pembagian ada dua. Ada namanya doa yang bermakna ibadah. Semua ibadah maknanya doa, semua ibadah. Cuma di dalam buku-buku fikih, kebiasaan ulama keseringannya mengatakan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Padahal semua ibadah juga bermakna doa. Membaca Quran secara bahasa artinya doa. Bersedekah secara bahasa artinya doa. Berzakat secara bahasa artinya doa. Semuanya. Kenapa? Karena dengan ibadah itu kita meminta, ya kan, mengharapkan pahala dari Allah. Ya kan? Dan itu kan ibadah semuanya. Kemudian doa yang kedua, ada doa bermakna mas'alah. Kalau orang kita kan bilang masalah. Masalah apa? Bahasa Arabnya mas'alah. Tapi orang tua kita zaman dahulu, orang tua kita yang lah yang sudah tua ya, mengatakan masalah. Orang zaman now itu mengatakan masalah. Ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Indonesia, ma strip sa strip lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab mas strip alah. Ya, masalah. Masalah artinya soal, yaitu permintaan, artinya talab. Kalau masalah bahasa kitanya, bahasa Arabnya apa? Muskilah. Ya kan? Jadi jangan kita bilang masalah bahasa kitanya, masalah bahasa Arab enggak. Kalau orang Arab bilang masalah berarti permintaan artinya, atau pembahasan. Tapi kalau masalah menurut orang kita, ini masalah, ini rumit itu. Kalau masalah menurut kita kan rumit, maka disebut muskil karena dia rumit, bercabang-cabang dia. Maka disebut dengan muskilah. Ya apa? Muskilah. Jadi doa itu ada berapa? Dua. Yang pertama bermakna ibadah, yang kedua bermakna masalah, yaitu meminta. Kita ini harus banyak berdoa kepada Allah. Apabila kita tidak setuju dan memang harusnya seperti itu, orang-orang doa berjamaah bersama, maka bukan berarti kita malas berdoa kan gitu. Jangan kita ini hanya bisa protes. Orang-orang suka doa berjamaah, itu bagus. Cuma harusnya kita juga rajin berdoa. Makanya kita ini kebanyakan mengerti sunnah tapi nggak ikhlas gitu. Orang itu ikhlas berdoa tapi nggak mengerti sunnah.
Maka harus kita kumpulkan dalam beribadah, kita harus ikhlas dan mengerti sunnahnya. Jadi jangan sampai kita, orang itu jatuh ke dalam bid'ah, kita jatuh ke dalam kemalasan itu, nggak mau berdoa. Bahkan sebagian orang kalau ada kajian zikir dan doa dia malas hadir, ya kan? Sebagian orang kalau ada kajian zikir dan doa malas hadir. Harusnya kita hadir. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, siapa beliau? Imam dan khatib di Masjid Nabawi, hafizahullah. Beliau susun buku untuk menghafal dari level permulaan atau at-tamhidi. Itu tentang apa? Tentang zikir dan doa serta adab. Baru mustawa awal, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ada juga. Berarti menunjukkan doa itu penting, ya kan? Maka kita harus hafal doa-doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu di antara doa yang harus dihafal, dan itu juga bisa kita lihat di akhir dari buku Bulughul Maram. Coba kita kalau punya hadis Bulughul Maram, buka bagian-bagian akhir, di situ ada bab tentang doa. Kemudian beli buku Hisnul Muslim atau kumpulan zikir dan doa karangan Ustaz Yazid hafizahullah, kan juga ada. Jadi kita harus rajin berdoa, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu kan. Kemudian juga doa safar, pulang dari safar, doa naik kendaraan. Tiap hari kita itu pasti melalui doa-doa, ya kan? Karena kata Abul Aliyah rahimahullah, Abul Aliyah ini seorang ulama tafsir, beliau mengatakan, kata beliau ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adamu yaghdabu hina yus'alu. Kata beliau rahimahullah, Allah itu murka kalau engkau tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, sedangkan manusia marah kalau diminta. Betul kan? Kita itu kalau diminta sekali nggak marah, 2 kali masih bisa senyum. Tiap hari diminta, awak-awak saja yang minta aja. Padahal kalau hati kita bersih, alhamdulillah lai kawan yang minta. Tandanya dia ada kesempatan kita di Allah untuk bersedekah kan gitu. Itu kalau bersih hati kita ya. Tapi kalau hati kita masih ada yang kotor, kita marah itu. Tiap hari yang minta, potong lah minta, gini lah minta lo, gini minta lo, gini minta lo. Sangkonya ambu apanya kan gitu. Tapi kalau bersih hati kita senang ngasih. Karena kita tahu bahwa orang miskin itu ada 2. Ada orang miskin yang meminta-minta, yang mengetuk pintu rumah kita. Ada orang miskin yang tidak mau mengetuk pintu rumah kita. Dua-duanya berhak kita kasih. Meskipun yang paling baik yang enggak meminta, itu yang paling baik. Kita lanjut. Wadzabahu kulluhu lillah. Nabi juga ingin penyembelihan itu semuanya hanya untuk Allah. Maka enggak boleh menyembelih untuk memuliakan makhluk Allah. Memuliakan makhluk Allah maksudnya dalam rangka ta'zim, beribadah. Menyembelih kerbau yang diserahkan nanti kepalanya ke pantai misalnya, ke laut, ke ratu pantai selatan misalnya. Entah di mana ratu itu sekarang, ya kan? Gak boleh menyembelih kemudian darahnya
dilumuri ke kudo-kudo misalnya, masuk gak itu? Masuk gak itu menyembelih untuk selain Allah? Masuk itu. Masuk itu. Hati-hati. Yang menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa, kata Nabi, yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah syirik dengan syirik besar. Sembelihan ini ada yang dia sunnah, seperti sembelihan mengundang orang makan ke rumah kita sembelih kan, kambing misalnya, itu namanya walimah. Walimah itu apa artinya? Mengundang makan. Kalau kita mengundang makan ya itu namanya walimah. Tapi kalau kita kan kalau dengan walimah beroleh, kata orang Payakumbuh beroleh, yaitu menikah, pesta nikah. Padahal walimah itu ada walimatul khitan, kata Imam Nawawi rahimahullah, ada walimatul aqiqah, ya kan? Kalau ada bertanya, kalau andainya anak kita sunat, boleh nggak kita undang orang makan? Boleh nggak? Boleh atau enggak? Bid'ah atau boleh? Boleh. Boleh. Mengundang orang makan tuh bagus, ya kan? Cuma yang nggak boleh ada organ nanti di situ. Nah itu yang nggak bolehnya. Siapapun orang suka diundang makan. Orang kaya aja suka diundang makan. Ya, orang paling kaya di komplek kita undang makan loma, pasti dia suka. Kemudian ada namanya walimatul urs. Orang Indonesia terlalu fasih menyebutnya. Dia sebut walimatul urs. Terlalu fasih. Harusnya walimatul urs. Pakai sin bukan pakai shin. Ya kan? Walimatul urs mengundang orang makan karena urs. Karena urs itu karena pernikahan. Urs itu artinya pernikahan. Ya. Nah, orang Arab itu kebiasaannya, orang Arab kalau menjamu tamu itu daging kambing. Kalau kita dengan gorengan. Ya kan? Datang orang mau kedatang tak lagi gitu. Ada goreng. Tapi alhamdulillah daripada enggak sama sekali kan. Kalau orang Arab serius, orang Arab itu biasa kalau menjamu orang, kebanyakan, semua mungkin enggak, kebanyakan memang dengan kambing, mereka beli kambing. Nah, itu bagaimana mereka ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Yang disebut dengan tamu itu bukan tetangga ya. Tetangga itu bukan tamu. Tamu itu orang yang datang di luar tempat kita tinggal, itu tamu namanya. Maka kalau tetangga datang ke rumah kita, ambo bertamu ke siko, bukan bertamu, berkunjung tempatnya. Karena kalau tetangga bertamu, boleh dia tidur rumah kita 3 malam, ya kan? Kalau tamu itu dia punya hak, ya karena dia tinggalnya enggak di lingkungan rumah kita, ya kan? Tinggalnya tidak di lingkungan rumah kita, itulah tamu. Itu tamu. Tamu dia punya hak. Yang paling kita muliakan siapa? Tetangga atau tamu? Mana yang dahulu kita muliakan? Tetangga atau tamu dulu? Tetangga dulu. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan kita. Kita lihat lagi, sedikit lagi. Sabar Bapak Ibu semua. Wan nazru kulluhu lillah. Nazar itu, kenapa Nabi perangi orang musyrik? Supaya nazar itu semuanya hanya untuk Allah. Nazar itu hukum asalnya wajib atau sunnah? Apa hukum asal nazar? Wajib atau sunnah? Yang hukum asal sunnah itu nazar, bukan nazar. Hati-hati. Ada nazar, ada nazar. Kalau nazar hukum asalnya makruh, dibenci. Dibenci. Karena Nabi mengatakan la yustakhraju illa minal bakhil. Nazar itu enggak datang kecuali dari orang yang bakhil, dari orang yang pelit. Kenapa gitu? Ini hukum asal. Kita bicara hukum
asal. Apa kata orang pelit itu? Siapa yang buat nazar berarti dia pilih kan gitu. Kok seandainya anak ambo diterima di Unan kedokteran, katanya kan, ambo puasa 3 hari berturut-turut. Kalau nak puasa yo, makanya dia pilih. Dia pelit. Kenapa dia enggak puasa aja? Puasa aja tanpa dia ikat dengan nikmat yang diharapkan itu. Makanya hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah dia lafazkan, sudah dia niatkan, maka menjadi wajib. Tapi nazar itu pada hal yang baik, ya kan? Pada hal yang baik. Enggak boleh nazar pada kemaksiatan. Pada hal yang maksiat enggak boleh. Wal istighasatu kulluha billah. Istighasah itu semuanya hanya untuk Allah. Apa itu istighasah? Minta tolong dalam keadaan sempit, itu istighasah. Istighasah itu beda dengan isti'anah. Isti'anah itu minta tolong kepada Allah dalam keadaan apapun. Sedangkan istighasah fi dhiq, fi halati dhiq, minta tolong kepada Allah dalam kondisi yang sangat sempit, ya kan? Kata orang-orang yang benci dengan kita, Wahabi itu melarang istighosah katanya. Padahal kita tidak pernah melarang istighosah yang masyru'ah. Kita nggak pernah melarang istighosah yang disyariatkan. Contohnya apa? Istighosah kepada Allah boleh nggak? Sangat boleh, sebaik-baik amal itu bahkan. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah dalam surat Al-Anfal. Bagaimana istighosahnya para sahabat ketika perang Badar. Dalam kondisi yang sempit, jumlah mereka sedikit, sedangkan musuh banyak jumlahnya, mereka beristighosah kepada Allah. Yang enggak boleh itu istighosah kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah masih hidup, cuma dia enggak hadir di hadapan kita. Dia enggak dengar. Dia ghaib. Ya. Apa itu ghaib? Dia tidak ada. Kalau ghaib ada tapi enggak kelihatan, maka hati-hati nyebutnya. Ada ghaib, ada ghaib. Kalau ghaib dia enggak ada. Kalau ghaib ada tapi enggak terlihat, itu artinya ghaib. Ya. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Semua ibadah harus untuk Allah. Enggak boleh untuk yang lain. Kan kita baca itu lillahi apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Nanti kalau disambung khawatir pecah kepala kita, ya. Takut gak kuat nanti. Karena kita belum seperti penuntut ilmu di kebanyakan kita ya, atau sebagian kita lah. Belum seperti penuntut ilmu di Arab Saudi. Di Arab Saudi orang belajar dari ba'da subuh sampai jam 10 di Masjid Nabawi ya, sama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Kemudian dari ba'da asar sampai jam 10 malam. Makanya 16 kitab itu tuntas 8 hari. 16 kitab tuntas 8 hari. Kalau kita sudah 2 pertemuan ini, belum juga tuntas Kasyfus Syubhat. Kalau dengan Syekh Utsaimin, Kasyfus Syubhat itu dari ba'da asar sampai isya selesai. Ya, kalau kita siap seperti itu boleh. Siap apa-apa ba'da asar, itulah yang namanya daurah. Daurah mukassafah. Daurah intensif. Bukan insentif ya. Intensif. Hati-hati. Baik. Besok insyaallah sambil menunggu pertanyaan jika ada ya. Besok kita membahas buku ini ya. Ini kitab Arabnya nih. Fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf. Karangan Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah.
Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah. Kita bahas ini besok pagi. Ini buku sangat bagus. Ibnu Rajab Al-Hambali, kita sebutkan rahasia beliau ya. Kita besok akan sebutkan juga sedikit tentang biografi beliau. Ibnu Rajab Al-Hambali kalau menulis buku bagus-bagus. Contohnya Fathul Bari. Ibnu Rajab juga punya kitab nama Fathul Bari. Kalau kita yang tahu kan Fathul Bari Ibnu Hajar. Siapa yang lebih dulu? Ibnu Rajab dulu yang buat. Ibnu Rajab dulu yang menulis Fathul Bari. Ada. Karena Ibnu Rajab itu wafat tahun 795 Hijriah. Sedangkan Ibnu Hajar 852. Jadi mana yang lebih dulu? Ibnu Rajab kan? Lebih bagus Fathul Bari beliau sebenarnya daripada Fathul Bari Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Ibnu Rajab ini tidak tercampur akidahnya dengan Asy'ariyah. Sama sekali nggak campur. Sama sekali tidak terkontaminasi. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama hadis al-sunnah, tapi dalam menjelaskan hadis-hadis sifat Allah masih tercampur sedikit dengan akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ari ya, yang sekarang lagi viral. Orang Payakumbuh itu, orang awak, dan akan diskusi juga dengan orang Payakumbuh juga, Ustadz Payakumbuh. Kita nggak usah ikut-ikut. Kita nggak usah ikut, kita penonton aja, ya. Kita bantah di sini aja bantahnya, ya. Karena jidal itu, berdebat itu biasanya mengeraskan hati, biasanya, nggak selalu tapi biasanya mengeraskan hati. Kemudian Ibnu Rajab itu punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan tentang bulan-bulan, musim-musim. Musim Ramadan apa, musim Sya'ban, musim ini, bagus-bagus. Kemudian beliau punya buku namanya yang juga Masya Allah sangat indah, Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis Arba'in, dan tambahan 8 hadis lagi dari beliau, dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Setebal ini, Jami'ul Ulum wal Hikam setebal ini, yang aslinya, ya. Dan diantara lagi buku beliau ini dia, ini Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Pertanyaannya, apakah sudah ada bukunya besok pagi? Nah, ada Ustaz? Ada nih? Insyaallah mudah-mudahan kita punya buku, ya. Kalau di Masjid Nabawi, Syekh Anis Tahir Al-Indonesi itu antara azan maghrib sampai azan isya 3 buku yang dibahasnya. Kalau kita tadi antara azan maghrib sampai isya disambung isya lagi baru 1 buku kan? Besok lagi 1 buku. Kalau Syekh Anis Tahir Al-Indonesi, orang Indonesia, orang Semarang ya aslinya, itu beliau membahas antara azan maghrib sampai isya diikomahkan itu 3 buku, minimal 2 buku. Itu kebiasaan beliau. Jadi ini penting besok kita bahas, ya, supaya kita paham bagaimana ilmu orang dahulu dan ilmu orang sekarang. Atau mungkin bahasa Minangnya, kaji siswa jo kaji kini, ya kan? Kaji lama jo kaji baru. Jadi yang harus kita berpegang teguh dengan kaji lama. Kaji baru kita tidak setuju sadonya, ya kan? Kalau ada orang kaji lama, kok kaji baru katanya? Kaji baru, kok dan kaji lama ada kebanyakan orang, ya kan? Kita yang mengaji kaji lama katanya kaji baru kok. Padahal mereka yang kaji baru, mereka yang bawa kaji baru, sangka mereka bawa kaji lama. Maka kita akan bahas besok subuh insyaallah. Ini saja, mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih perhatian dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah pertemuan hari ini atau malam hari ini, dan wafat kita husnul khatimah, masuk ke surga Firdaus. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.